kepala kita ini kalau acara kebetulan begini, ketemunya Kamis mulu. Pertama kali visitasi dari Kabupaten Bekasi, Pak Kasi dan jajarannya itu emang datang hari Kamis. Kamis diverifikasi dari kabupaten, Kamis depannya 1 minggu diverifikasi dari Provinsi Jawa Barat. Jadi cuma 1 minggu. Alhamdulillah ketika diverifikasi data dari provinsi yang biasanya katanya meriksa 3 hari harus bermalam di hotel, tapi alhamdulillah KBH Hafiz ini diperiksanya 30 menit. Iya, alhamdulillah. Beliau sendiri heran gitu, karena memang seperangkatnya alhamdulillah sudah lengkap. Dan hari ini ternyata dapat Kamis lagi. Mudah-mudahan kalau hari Kamis itu adalah hari dilaporkannya amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini seluruh aktivitas kita, amal-amal kebaikan kita dilaporin oleh malaikat ke hadapan Allah dengan catatan yang husnul khotimah. Para bapak hadirin sekalian, tentunya saya atas nama pimpinan Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Yayasan Wafiz Al-Amin Center yang usianya masih balita, apa-apa ya. Karena secara akta notaris itu 2018 kita baru dapat akta notaris pendirian Yayasan WAC ini. Tetapi beroperasionalnya atau bergeraknya pasca Covid ya. Karena memang waktu itu masih menjabat sebagai Sekjen KBH At-Taqwa, di mana dulu ketua KBH At-Taqwa itu yaitu Abuya Al-Maghfurlah Pak Hajur Anwar. Beliau pesan, ente bikin yayasan, anak mah seneng melihat murid pada maju, anak seneng. Tapi kata saya mohon ente jangan gerak dulu gitu. Iya. Ya udah, kita diam aja di kepala ya. Maka pas beliau sudah dipanggil oleh Allah karena Covid itu baru mulai bergerak. Tapi yang kami mulai adalah mendirikan majelis taklim. Ya, di mana waktu itu memang banyak majelis taklim itu yang ditutup karena Covid. Tapi di sini berlangsung sehingga banyak orang-orang yang pencinta majelis taklim itu mencari di mana ada majelis taklim yang buka, di mana selain buka gitu. Akhirnya banyak yang datang kemari sehingga sampai saat ini yang ngaji baik ibu-ibu di hari Selasa siang atau bapak-bapak di malam Sabtu itu dari berbagai daerah, bukan hanya masyarakat lingkungan sini saja, dari kabupaten dan kota. Dan ketika kami sering share kegiatan taklim itu dilihat dari KUA Kecamatan Bebelan. Kata KUA, Pak Kiai itu taklimnya ada SK-nya enggak? Gitu. Kata saya mah ada SK ya taklim. Lah ada katanya gitu. Ya udah resmi tanya SK-nya. Alhamdulillah SK-nya ada. Dan itu juga sebabnya akhirnya ketika kemarin verifikasi data dari Kementerian Agama Kabupaten dan Provinsi memang ada legalitas majelis taklimnya. Kemudian juga rencananya memang awalnya kita akan membangun sekolah boarding school. Ya, boarding school itu mereka memang bermalam di sini. Tapi pembangunan waktu itu memang berbarengan dengan Covid. Akhirnya saya stop duitnya untuk makan selama 2 tahun Covid itu. Ya, habis buat makan karena Covid gak ada aktivitas. Ya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, karena alhamdulillah hari ini tadi saya dapat informasi bahwa SMPIT Al-Amin Center ini
sudah keluar bantuannya sebesar 400 juta dari Provinsi Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan di 2025 ini betul-betul menjadi tahun barokah, baik SMPT-nya maupun KPIH-nya. Tetapi izin SMP-nya udah ada, makasih. Nah itu juga kemarin ketika ditanya sama tim verifikasi, ya emang ada SK-nya gitu. Nah karena waktu itu boarding school, kita tempuh juga izin pesantrennya. Masih Bapak Pomar ya? Pomar ya, nah fotonya ada. Beliau kesini dan itu juga sudah berizin Pak Kepala ya. Jadi SK pesantrennya ada, sehingga item-item yang mendukung ketika mau mendirikan KPIHU dan itu semua berizin. Dan juga ketika dari provinsi datang kemari, yang ternyata di sini sesuai dengan namanya Pak Kepala, wafiz, yaitu wakaf, infak, zakat dan sedekah. Kependekannya wafiz. Nah, wakaf, infak, sedekah ini harus berlegal. Nah, kebetulan saya punya saudara, punya sahabat yang menjadi direktur Basnas RI. Kata beliau, "Nung itu dilegalin ente ngumpul-ngumpulin gitu orang." Gitu. Akhirnya habis ini dapat izin pemungutan atau penerima dan penyaluran zakat infak sedekah itu dari Basnas Nasional, bukan kabupaten dan bukan juga provinsi. Dan ketika kemarin dipinta oleh tim verifikasi dari provinsi, dan itu menjadi nilai tersendiri. Dan alhamdulillah, walaupun memang dari awalnya belum begitu kepengen Pak Kepala, jujur ya, karena KPH lika-likunya saya udah ngerasain dari 2006 sampai 2020 gitu, betapa liku-likunya itu banyak, jadi belum tapi kepengen. Cuma karena saya sering membawa jamaah umroh atas nama Wafiz dan saya berteman Facebooknya dengan Bu Tanti ya. Jadi Bu Tanti itu selalu melihat terus kegiatan kita. Kata Bu Tanti nggak bisa, katanya harus ada izin, udah cepetan gitu. Dorong, sering didorong ya Pak Kasih, Pak Kepala, dari sejak Ibu Nani juga udah cepetan gitu. Cuma karena belum tapi kepengen, kata saya coba sini Bu nanti lihat persyaratannya. Ternyata ketika kita cek persyaratan untuk pengajuan KPIHU, dan alhamdulillah kita semua memang sudah ada, sudah lengkap begitu. Akhirnya ya cuma butuh waktu seminggu ke Kabupaten Bekasi dan 1 minggu ke provinsi. Dan sejak itu udah hanya doa, ya Allah segera terbitkan PP izinnya ya Allah. Karena jujur Pak Kepala ya, KPIH tetangga itu usilnya banyak. Iya, kadang-kadang ada jamaah yang mau daftar, ngapain daftar ke WAC orang gak ada izinnya gitu. Ya kan? Ya udah, tugas saya hanya berdoa aja, ya Allah segera terbitkan izinnya ya Allah, segera terbitkan izinnya ya Allah gitu. Dan doanya gitu aja, udah pasti ada doanya Pak. Ternyata alhamdulillah ketika saya sedang di Jeddah dan mau berangkat pulang, Bu Tanti telepon karena waktunya masih malam subuh, lemar-lemar ya kagak diangkat gitu. Orang lagi tidur gitu. Dikasih informasi bahwa besok hari Kamis itu harus menerima di asrama haji Indramayu. Sementara saya masih di sana dan ketemu Kamis juga Pak Kepala ya. Iya, akhirnya beliau lah ini yang kami minta untuk bisa mewakili hadir ke sana gitu. Dan alhamdulillah hari ini harus ada begini lagi sih, beberapa grup juga apa. Ya, tapi alhamdulillah syukurillah semuanya Allah yang menentukan. Kita manusia hanya berencana dan berusaha. Semuanya alhamdulillah kami syukuri. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala yang pasti dengan support, doa dan dukungannya itu bisa menjadi keluar.
Terima kasih juga kepada kepala Kasih yang juga kagak berhenti ya, selalu memantau kegiatan WAC, dibantu oleh staf-stafnya yaitu Bu Tanti, Bu Ratna yang lainnya yang juga siap jadi mentornya. Saya yakin kalau tidak dimentorin tidak akan sesempurna ini gitu. Karena kemarin menurut laporan guru hari ini kayaknya kita doang yang serius kayak gitu ya. Orang kata Bu Tanti pokoknya pakai label WAC gitu. Saya suruh pakai jas gitu Pak, kemarin saya suruh pakai batik WAC, kemudian pakai baju yang lain katanya kagak ada yang serius. Nah itu sangat tergantung Kementerian Agama Kabupaten Bekasinya. Karena di Kabupaten Bekasi ini dimentoring, mungkin kabupaten dan kota lain itu mentornya kurang tapi greget atau kurang tapi rewel gitu. Nah ini kan direwelin walaupun kita nggak ada juga pakai bajunya ini serat gitu. Alhamdulillah Pak Kepala ya. Karena itu tentunya kami sebagai KBLU baru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi mohon sekali bimbingannya, arahannya, dan insya Allah kami selalu sami'na wa ata'na. Begitu juga kalau berkas-berkas yang saya disuruh sama Bu Ratna, kurang ini, iya sami'na wa ata'na gitu. Pokoknya gimana caranya biar lengkap gitu. Alhamdulillah di KB WAC ini kooperatif gitu ya. Apa yang disampaikan dari Kemenak kami selalu berusaha untuk memenuhinya. Kayak kemarin banyak kurang ini gitu. Ada biovisa, ada cepetan paspor kirim, udah kita kirim semua. Dan kita masih menunggu nih orang-orang yang memang atau jamaah-jamaah yang memang belum punya KBIHU, kemudian bisa bergabung di waktu yang tinggal di bulan Ramadan dan Ba'da Idul Fitri ini. Mudah-mudahan sesuai dengan doa kita bersama memang tahun 2025 KBIHU Aceh sudah siap memberangkatkan dan sudah berizin. Yang sudah rapi 16, yang sudah rapi ke Ratna. Tapi masih ada OTW Pak Kepala. Iya, kemarin ada yang dari PUP dia masih nanya-nanya karena kita baru siap ngibarin tuh di media sosial kan. Barang-barang ditahan, jangan ngibarin dulu gitu. Karena izinnya belum ada, jangan berbunyi dulu di media sosial. Nah pas kemarin hari Kamis nyatakan resmi, udah baru kita share di beberapa media sosial, sehingga alhamdulillah respon dari masyarakat melalui media sosialnya itu welcome semua dan mulai satu persatu berdatangan, terutama buat jamaah yang memang masih free, belum punya KBH manapun, termasuk juga KBH tetangga. Pas mereka tahu jamaahnya mulai merapatkan diri, cuma saya takut banyak kepalanya, takut dikata pelakor. Iya, saya selalu betul-betul saling banget kalau yang KBH, mereka yang sudah ber-KBH terus pengen pindah gitu ya. Saya kata itu aja pamitan baik-baik gitu ke sana gitu. Karena terus terang Pak Kepala ya, data atau jamaah KBH yang di Atakwa tidak ada satupun yang saya bawa. Karena di Atakwa itu diverifikasi data semua saya selama 40 hari itu sebelum penandatanganan serah terima jabatan itu semua diverifikasi satu persatu jamaah, dan alhamdulillah saya bisa mewarisi 4.500 jamaah ke Atakwa. Jadi satu-satu itu dikebet gitu, satu-satu dilihat ini ada sampai 40 hari, termasuk juga di audit keuangannya. Jadi keuangan yang ada di KB Atakwa itu diaudit sampai sesempurna betul, sampai ada serah terima jabatan. Jadi ketika saya ada di sini nggak ada satu lembar pun porsi jamaah KBH Atakwa yang kemarin, kecuali mereka yang datang sendiri. Itu pun saya suruh bikin pernyataan atas kehendak sendiri dan saya suruh pamit baik-baik gitu. Karena lagi-lagi saya tidak mau dikata pelapor gitu.
ya ngambil istri orang. Oleh karena itu saya tidak pernah berhenti-henti kepada Pak Kepala, Pak Kasih untuk terus bimbing kami, tuntun kami ke jalan yang baik, jalan yang benar sesuai dengan koridor yang ada. Ya, apapun undang-undangnya, apapun aturan-aturan yang ada di Kementerian Agama itu tolong disampaikan kepada kami sehingga kami jangan sampai salah. Karena yang posisi kayak saya Pak Kepala benar aja akan disalahin, apalagi salah gitu. Makanya kemarin pas dimasukin ke grup KBU Kabupaten Bekasi, saya diem aja dan anak baru. Diem aja, nggak usah komen, nggak usah apa, biarin aja, diem aja. Gitu. Iya. Ntar banyak yang nyaut lagi, gini-gini tua kalau nyaut. Saya kira itu saja. Sekali lagi, ahlan wa sahlan, selamat datang dan mohon dimaafkan kalau banyak kekurangan-kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Wafiz Al-Amin Center, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya penandatanganan fakta integritas kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, yaitu Ketua KBU Wafiz Al-Amin Center. Kami silakan untuk ke depan di sini. Alhamdulillah, jadi langsung sama Pak Kiai Nung aja, kami silakan. Jeruknya ntar dia ambil, ntar dia botol. Jangan depan saya udah di situ jadinya ini ya. Bu Haji silakan ke depan, Bu Haji, mendampingi Bapak juga. Kami silakan sebelum penyerahan SK izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Haji selaku Ketua Yayasan untuk KBR. Oh, penyerahan dulu Pak. Ya. Berikut ini kita saksikan bersama penyerahan SK izin operasional Wafiz Al-Amin Center yang diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. 1, 2, 3. Lagi sini 1, 2, 3. Ini untuk apinya, berapa Pak? Nggak mau. Mungkin masuk ini sebenarnya masuk. Nggak apa-apa, saya udah cinta. Dan Ketua KBU Ibu Ustazah Haja Uswatun Hasanah. Selanjutnya penanda
penandatanganan fakta integritas, kami silakan Pak Haji terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung penyerahan integritas dari Bapak Kepala Kantor kepada Ketua Yayasan KPIH. Ya, oke. Boleh beri aplaus untuk KPU Office Al-Amin Center. Terima kasih. Ibu Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penyerahan izin operasional atau SK dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada KPU Office Al-Amin Center. Yang penyerahan SK tadi dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas, dan insya Allah fakta integritas itu adalah komitmen dari KPIH untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mohon nanti dibaca kembali Pak Haji karena tadi sudah ditandatangan, dan ini nanti akan jadi bukti buat kita bahwa dari Kementerian Agama sudah melaksanakan pembinaan sekaligus juga meminta fakta integritas dari KPIH yang langsung ditandatangani juga oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi menjadi dasar bagi KPIH dalam melaksanakan tugas ke depannya. Dan alhamdulillah rangkaian acara tadi sudah selesai. Berikut ini kita simak dan dengarkan bersama pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi yang terhormat Bapak Haji Sobirin SAG MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pak Haji Mulyono Hilman Hakim beserta jajarannya, Bu Haja Tanti dan Bu Haja Ratna. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Yayasan Wafis Al-Amin Center Bapak Kiai Haji Nur Amin LC, Nur Anwar Amin LC beserta ayang bebnya beserta ibu. Yang saya hormati pembimbing ibadah KBU Wafis ya, Wafis Al-Amin Center. Ini sahabat saya Pak Kiai Haji Haril. Cuma ada yang kehilangan dari beliau. Kalau dulu suka melepus, sekarang udah incak. Udah kagak ngerokok lagi gitu. Beserta ibu ya yang juga selaku pemimpin ibadah. Bapak Ibu pengurus KPU Hafiz yang semuanya mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya izin operasional
KBIHU Wafis Al-Amin Center yang diserahkan pada hari Kamis minggu lalu ya. Sekarang penyerahan dari kabupaten secara simbolis ke KBIHU juga dilaksanakan hari Kamis. Jadi hari Kamis ini di mata KBIHU Wafis Al-Amin Center ini hari keramat. Mudah-mudahan yang dilaporkan oleh malaikat ya, isi laporannya, ya Allah, orang yang kumpul di KBIHU Wafis Al-Amin Center ini ya adalah orang-orang yang kalau bakal masuk surga. Iya kan? Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, yang kedua, saya sangat mengikuti betul perjalanan Pak Haji Enung ini ya, karena cukup lama beliau menjadi sekjen KBIH At-Taqwa dulu, karena mendapat full trust ya, kepercayaan penuh dari almarhum al-maghfur lah Abuya Nurul Anwar ya. Nurul Anwar ya. Saya menjadi saksi sejarah lah ya, menjadi saksi sejarah bagaimana KBIH At-Taqwa yang semula jamaahnya hanya 80-an 23 terus beranjak naik sampai 200 lebih ya. Wajib tahun berapa itu? Padahal waktu itu maksimal 200, makasih aturannya cuma 5 rombongan ya. Kalau lebih dari 200, lebih dari 5 rombongan, ini harus dipisah gitu latarnya. Tapi karena kesalehan Pak Haji Enung, ngumpul gue semua KBIH. Ya, tapi saya yakin Pak Haji Enung, ketulusan Pak Haji Enung dalam membesarkan KBIH At-Taqwa ini akan berbuah barokah, terutama untuk perkembangan KBIHU WAC ya. Saya punya keyakinan itu. Dan siapa yang kelak menjadi juara, yang perkembangannya besar, itu faktanya tidak menjadi ukuran faktor sejarah sebagai penentunya. Enggak. Ketuaan usia itu tidak menjadi standar ya. Lembaga tersebut bisa jadi lembaga yang unggul. Banyak lembaga muda baru lahir karena dia anak ajawi mulai jadi penguasa dunia. Mudah-mudahan WAC juga seperti itu, bekalnya ketulusan. Jadi ketulusan ketua yayasan, ketulusan ketua KBIHU, ketulusan para pembimbing ya, ini menjadi kata kunci yang bakal mengantarkan KBIHU WAC menjadi KBIHU terdepan, menjadi KBIHU milik masyarakat dan yang akan dicari oleh masyarakat. Ketulusan. Yang kedua, komitmen, terutama komitmen pimpinannya ya. Ini KBIHU mau kemana arahnya? Nyari duit kah? Atau benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terkait dengan manasik haji agar mereka bisa menggapai haji yang mabrur wal mabrur.
Ya, komitmen. Kalau komitmen pimpinannya kuat, kemudian terbangun pula komitmen bersama dengan para pengurus lain dan pembimbing, ya, maka KBIHU WAC ini tidak akan mudah, ya, tergoyahkan oleh kekuatan lain. Ya. Yang ketiga, metodologi pembelajarannya, bimbingan itu harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, Pak Haji Nur. Ya, maksud saya KBIHU WAC ini harus jadi pilot project, Pak. KBIHU yang memang sistem layanannya berbasis digital. Kenapa saya mengharapkan itu? Karena saya tahu Pak Haji Inung itu begitu concern, ya, dalam pengelolaan media sosial. Ya. Sebelum KBIHU lain melek terhadap bagaimana membangun sistem layanan berbasis digital, maka Haji Inung udah duluan gitu. Bagaimana dia mengupload kegiatan KBH At-Taqwa dulu di media sosial. Bagaimana Haji Inung juga berinovasi, ya, dalam pengelolaan jamaah Haji At-Taqwa saat itu. Nah, di konteks sekarang Pak Juno, Pak Kiai Halil, ya, kalau waktu bimbingan manasik itu cuma 15 kali pertemuan, satu kali pertemuan hanya 4 jam, udah ketinggalan. Ya, kenapa? Karena pola bimbingan di era digitalisasi ini bisa dilakukan sepanjang masa, ya, dengan sistem pembelajaran yang namanya blending, dengan sistem bimbingan yang namanya flywheel. Ya. Apa itu sistem bimbingan blending? Sistem bimbingan campuran antara offline dengan online, ya, yang pada saat itu Pak Haji Harith dengan jamaah masih berada di ruangan ini. Yang lebih canggih lagi, sistem bimbingan yang namanya flywheel, sistem bimbingan campuran antara offline dengan online. Betapapun Kiai Haril dengan jamaah sudah berada di rumah masing-masing. Ya. Jadi pola bimbingan yang harus dikembangkan di KBIHU WAC ini pola bimbingan yang lintas waktu, jangan terbatas hanya 15 jam, dengan cara menggunakan metodologi atau pola bimbingan yang saya sebutkan tadi. Ya. Saya yakin WAC mampu, karena Kiai Haji Inung ini pelopor digitalisasi layanan KBIHU di Kabupaten Bekasi. Saya yakin bisa nanti. Hanya memang ada syarat untuk bisa melaksanakan pola bimbingan yang 2 tadi. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama harus memiliki perangkat yang dikenal dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur itu perangkat-perangkat software maupun hardware yang menunjang proses bimbingan. Ya, apa diantaranya? Listrik, dayanya harus cukup, baterai penuh, jaringan. Nggak tahu di Babelan ini jaringan internetnya bagus apa kagak? Bagus, ya.
Kalau bagus kan nggak perlu beli alat tambahan. Tapi kalau kurang bagus berarti kita harus beli alat khusus yang bisa mempertinggi ya koneksi jaringan internet di KBU ini. Kuota ya, kuota juga jangan cuma pengurus KBU-nya, jamaah juga kudu siap kuotanya. Ya, HP jamaah, laptop itu harus yang sesuai speknya. Ya. Yang kedua, infrastruktur. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur? Infrastruktur itu adalah ya aplikasi-aplikasi yang mendukung proses bimbingan. Oleh karenanya Pak Kiai Eno harus melatih sebuah bimbing dengan sistem, dengan aplikasi-aplikasi bimbingan. Ya, kan banyak sekarang. Kalau kita nggak ada tenaga ekspor, ambil dari yang lain, ambil konsultan Pak, supaya para pembimbing manasik kita benar-benar menguasai dan mampu mengembangkan aplikasi bimbingan. Ya, termasuk juga jamaah Pak, dilatih mereka. Jadi kan nanti enak. Subhanallah kan ya. Ketika kita mau melaksanakan bimbingan, masing-masing tinggal buka ya, laptop atau HP-nya. Di situ udah bisa ya, terjadi proses bimbingan. Nggak perlu kita ketemu pagi hari. Ya, malam mereka udah pakai kolor pun mau tidur, kalau sempat buka HP itu bisa masuk dalam konteks bimbingan manasik. Yang ketiga, sosiostruktur. Sosiostruktur itu maksudnya sumber daya manusia yang harus seimbang dengan mesin yang kita miliki. HP percuma beli yang mahal. Misalnya HP-nya beli yang 35 juta, tapi fungsi yang dipakai cuma 3 ya, SMS, WA, ya, sama telepon. Kan mubazir itu. Mendingan kayak saya HP-nya warisan punya anak. Habis mau beli HP saya yang mahal-mahal, takut mubazir tadi ya. Takut mubazir. Nah, mesinnya canggih, SDM-nya terlatih, ya. Akan lancar itu proses bimbingan berbasis digital. Ya. Termasuk juga pendaftaran. Pak, orang sekarang itu maunya praktis. Ya, dia mau daftar ke KPU maunya dari rumah. Kalau perlu dia utak-atik HP-nya pada saat dia ada di kamar mandi. Tuh orang sekarang wajib tanya. Bisa nggak di KPU WAC menjawab tuntutan customer? Ya. Indah Pak. Tinggal kita gencarkan promosi, ya, perluas marketing melalui dunia maya, melalui media sosial, ya. Udah kita tinggal nunggu saja berapa masyarakat yang daftar ke KPU. Apalagi kita sudah bisa memperkenalkan sistem pembelajaran bimbingan yang sistem blended dan private. Saya yakin Pak, orang-orang kota Bekasi pada bakal daftar di KPU WAC. Jangankan masyarakat Pak, anak sekolah pun begitu. Tertarik lagi dengan sistem
pembelajaran tatap muka itu udah nggak tertarik. Hanya tadi karena kita terikat dengan doktrin, barang siapa yang belajar tanpa guru sama juga belajarnya kepada syaitan. Makanya pakai sistem blended. Ya, sistem blended itu bisa tatap muka tetapi tetap melalui dunia maya gitu. Jadi Kiai Ariel, Kiai Enung bisa memimpin langsung kan, kelihatan itu foto jamaah, foto Kiai Enung, foto Kiai Ariel. Sah kan gitu Pak Kiai? Enggak termasuk kategori kita belajar ke setan kan? Iya, makanya penting sekali ya KBU ini mengembangkan sistem bimbingan ya yang berbasis digital. Ya, sekali lagi Pak Kiai Nur juga beserta pembimbing Ketua KBU, saya ucapkan selamat dan hati saya meyakini KBU WAC atas asuhan Bapak Kiai Haji Nur dalam tempo sesingkat-singkatnya akan menjadi KBU yang besar. Ya, KBU yang akan cepat menjadi milik dan dicari masyarakat. Ya, Bapak Ibu, karena saya nanti jam 13 jadi ada acara rapat pleno mendengarkan pidato Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ya, tahu kalau orang babelan bupatinya siapa ya? Sama. Sama. Ya, jadi ini saja. Yang mengikuti beliau biasa. Iya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan sebagai penutup rangkaian acara sekaligus ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Hari Rosyidi. Kami silakan. Beliau Kiai Rosyidi aman. Kalau saya Rosadi, ayah Rosadi. Baik para pimpinan dan ibu, sejenak kita memohon pada Allah agar apa yang sudah kita rencanakan dan kita jalani mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa wejangan dan amanat yang disampaikan, alhamdulillah saya catat tadi papalannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu acuan dan modal kami di sini untuk bisa terus maju. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhir sahhir. Sahil alaina umurana ya Allah bijahil basirin nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara penyerahan